Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Nah, di sini saya sedang mengerjakan tugas keamanan sistem informasi, yang mana tugasnya adalah memonitoring sebuah jaringan. Jadi, kita itu menggunakan website PRTG. Nah, jadi, apa sih PRTG itu? Yang pertama kan, kita harus mengetahui dulu apa itu PRTG. Jadi, PRTG itu sebuah software atau perangkat lunak yang dia tuh fungsinya seperti CCTV dalam sebuah gedung. Nah, misal kita punya gedung yang luas kan, atau misal diibaratkan di fakultas teknik. Dan di fakultas teknik itu kan memiliki banyak gedung. Nah, tidak mungkin kan seorang IT engineer-nya dia bakalan memeriksa satu persatu secara langsung. Nah, maka dari itu dia bakalan buat sebuah misal kalau untuk memantau keamanan nih, keamanan ruangan, pastinya dipasang CCTV dong. Nah, seperti itu juga kalau di dalam jaringan. Jadi kita bisa gunakan yang namanya PRTG atau Parcel Router Traffic Grabber. Jadi secara sederhana tuh memang kalau PRTG itu sebenarnya ya perangkat lunak untuk menjaga atau memantau jaringan. Nah, kalau tujuan digunakannya PRTG pastinya untuk memastikan semua sistem IT itu berjalan lancar dan juga memberitahu jika ada terjadi masalah. Nah, di dalam PRTG itu sebenarnya kalau di tugas ini kan disuruhnya untuk ping, tetapi di PRTG itu nggak cuma ngeping aja. Jadi di PRTG itu dia bisa apa ya mengawasi beberapa hal. Yang pertama itu ada konektivitas atau ketersediaan. Nah, atau availability. Jadi yang selanjutnya itu ada kesehatan perangkat atau hardware health, kemudian ada juga lalu lintas jaringan atau bandwidth, kemudian juga ada untuk performa aplikasi atau layanannya. Jadi layanannya itu sudah bagus atau belum. Nah, sini langsung saja di sini. Nah, di sini saya mencoba ping kepada tiga server. Yang pertama itu ada google.com, yang ini, kemudian ada kompas.com, yang ketiga adalah cnn.com. Jadi dari ketiga ini tuh menunjukkan hal yang berbeda-beda, hal yang cukup menarik tentunya. Jadi kalau di google.com itu sendiri, kalau kita lihat misal overview-nya, jadi di sini kan bisa terlihat nih, di sini untuk minimal response time itu berada di mana, yaitu 28 milisecond, kemudian untuk maksimalnya itu di 3553 milisecond. Nah, di sini juga terdapat untuk status itu dia ini, di sini tuh statusnya dia reachable atau dia tuh berarti dapat dijangkau sehingga kita tuh bisa ngeping ke sana. Nah, oh iya, sebelumnya untuk ping itu sendiri tuh sebenarnya cuman buat mengetahui apakah dia tuh dapat dijangkau apa enggak. Nah, misal gini, kita bermain di sebuah gua. Nah, di situ kan ada gema ya. Misal kita teriakkan halo, maka suara kita akan terpantul kembali sampai ke telinga kita dengan mengucapkan halo. Jadi logikanya seperti itu untuk ping. Jadi kayak mengetes, misal dari saya mengirim pesan. Nah, nanti pesan itu akan dikembalikan lagi kepada saya itu sebagai apa ya? Sebagai bentuk lalu lintas jaringan. Jadi kita ini bisa nggak sih berkirim pesan dengan google.com dan seberapa lama waktu respon untuk ke google.com. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau di dashboard overview, dia itu kayak menampilkan semuanya atau ringkasan dari yang ada di live data. Kita lanjut ke live data aja. Nah, di sini di live data ini tuh terdapat beberapa hal atau beberapa kategori yang bisa kita lihat.
Yang pertama tuh di sini ada last scan. Nah, ini terakhir kali dia nyikannya itu 53 detik yang lalu. Kemudian sensor yang kita gunakan tuh adalah ping V2. Kemudian di sini last up-nya itu 53 detik yang lalu sama seperti scan-nya. Kemudian untuk impact-nya itu 1 bar. Nah, di sini ada yang menarik. Dalam 2 jam yang terlihat di grafik ini, dari pukul 24.05 sampai 22.40, jadi di sini tuh terdapat beberapa kali dia itu mengalami down. Nah, di sini, kalau yang di sini terlihat last down atau terakhir dia down itu adalah 42 menit 58 detik yang lalu. Atau, dan di sini kita bisa lihat juga waktu pada server itu sekarang menunjukkan pukul 22.44. Nah, jika kita hitung mundur, maka sebenarnya itu tuh dia menunjukkan di bagian dia tuh kayak kalau kita hitung cara mundur ya, berarti dia tuh sama saja di sini. 22 lebih dikit nih, 22 lebih dikit. Nah, di sini tuh menunjukkan dia adalah pengiriman paketnya itu latensinya adalah 4.000 milisecond. Nah, 4.000 milisecond di sini tuh berarti dia tuh benar-benar mengalami kegagalan total dalam pengiriman paket. Paketnya itu hilang. Kan di sini ada nih paket loss. Nah, kalau dia mentok di sini, dan ininya 100, maka paketnya itu adalah hilang. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kalau kita lihat juga selain di google.com, ini juga di yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Di sekitar pukul 22, sini terdapat titik. Ini hilang di kompas.com, kemudian juga di sini. Ini juga beberapa kali dia mengalami kegagalan. Nah, kenapa dia tuh bisa kayak gitu? Itu paketnya hilang. Paket hilang itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Nah, kalau yang saya analisis selama beberapa jam ini, WiFi di kosan saya itu lumayan lemot. Nah, beberapa kali kadang dari laptop itu terputus koneksi WiFi ke routernya. Jadi, ping ini juga tuh dipengaruhi. Jadi, dia tidak hanya mempengaruhi pengiriman dari device saya ke google.com, tetapi juga ada pengaruh lain. Nah, kalau di sini kita lihat maksimalnya seperti yang di google.com, itu maksimalnya kan dia ada di 3.553 milisecond. Kemudian untuk minimalnya itu dia ada di 24 milisecond. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngeping ke google.com itu normalnya hanya 24 milisecond. Itu normalnya. Tetapi dia kondisi abnormal itu dia sampai 4.000 atau bahkan paketnya itu hilang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, seperti yang saya katakan, itu bisa terjadi juga dipengaruhi oleh koneksi dari device saya, laptop, ke router yang ada di sini. Nah, jadi kan dia, kenapa dia bisa putus atau dia paketnya hilang, itu juga itu dikarenakan tuh sinyal WiFi yang lemah. Nah, kalau sinyal Wi-Fi-nya lemah, maka pengiriman paketnya itu akan terganggu di tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah itu paketnya itu rusak atau Wi-Fi-nya hilang, otomatis dia itu bakalan dikembalikan atau dikirim ulang. Paket itu akan dikirim ulang. Nah, saat kita mengirim ulang, itu yang bikin apa ya, memakan waktu ribuan milidetik sehingga sampai di 3.553. Jadi kalau dia misal di tengah-tengah hilang nih, lagi paketnya lagi dikirim, terus di tengah-tengah hilang, maka pasti otomatis dia akan dikirim ulang. Nggak dikembalikan, salah. Tapi dia akan dikirim ulang. Nah, kalau dia dikirim ulang, itu bisa memakan waktu yang banyak karena dia menjadi tumpukan paket dengan paket yang akan dikirim di detik itu. Sehingga itu bakalan menghasilkan lonjakan latensi ekstrim yang terjadi pada grafik seperti kita lihat di sini. Nah, beberapa kali dia terjadi seperti itu.
Nah, kalau Wi-Fi-nya itu tidak mengalami gangguan, sebenarnya dia stabil. Untuk pengiriman paketnya itu sangat match up. Begitu pula yang ada di kompas.com. Dia downtime seperti itu. Ini yang ada di CNN. CNN untuk maksimalnya itu ada di 2884 milisecond. Kemudian untuk minimalnya itu ada di 24 milisecond. Ini sebenarnya untuk waktu normalnya cuma segini untuk ping ke sebuah jaringan lain jika dia dapat dijangkau. Jika dia stabil, tidak ada hambatan, maka harusnya dia cuma segitu. Nah, di sini saya juga mencoba untuk menambahkan device lain. Jadi saya tadi mencoba itu menambahkan BMKG untuk website BMKG ini. Saya coba masukkan di sini. Link juga. Karena saya mulainya di jam 10, nah di sini juga sama. Di jam 10 paketnya hilang. Dia 48 menit yang lalu. Di sini 22.49, ya pas. 22 menit sekitar di jam segitulah tadi servernya. Atau wifi saya down parah di situ. Sampai terputus. Jadi dia juga mengalami down, kemudian lalu dikirim dengan stabil itu untuk minimalnya itu 26 second, terus maksimalnya itu 89 second karena saya sekarang sudah menggunakan hotspot pribadi sehingga dia itu lebih stabil untuk pengiriman paketnya. Kalau untuk cara menambahkan device-nya, itu tinggal masuk ke sini saja di bagian device, kemudian di local group klik kanan, kemudian add device. Misal lagi ya. Bisa kita ping ke netarcade.com. Kita tambahkan device. Ini biarkan default saja. Kemudian di sini adalah netarcade.com. Oke. Nah, di sini sudah muncul untuk netcat. Nah, karena kita ingin ping, maka kita harus menambahkan sensor ping. Sensor, ketik ping. Kita pakai yang ping V2 aja. Klik create. Nah, di sini kenapa tanda tanya? Ini masih proses mengenali, yaitu nanti kalau sudah, maka dia akan checklist. Kita tunggu saja. Masih proses. Coba kita lihat yang BMKG lagi. Pengirimannya dia sangat stabil. Kita lihat di CNN juga di sini sudah sangat stabil sekali. Sudah tidak terlihat di sini setelah menggunakan pindah ke hotspot pribadi, maka kegagalan paket atau paket loss-nya itu berkurang secara signifikan. Bahkan paket-paket yang hampir hilang itu juga berkurang secara signifikan. Nggak seperti pas pakai WiFi, itu dia benar-benar ini hampir hilang. Yang ini hilang, ini juga hilang. Benar-benar hilang. Dan paketnya itu tidak terkirim ke google.com. Sehingga semisal kalian kan ping itu kan kayak misalkan pantulan ya. Jadi
Misal kita bilang hai ke google.com, nah maka google.com itu nggak kebales. Karena pesan kita tuh nggak nyampe ke dia. Ini di semuanya nih, ini di Kompas juga sudah stabil. Nah, ini jarak dari perangkat saya ke server dari web yang kita ping itu juga mempengaruhi. Nah, karena google.com ini kan internasional, maka dia tuh akan lebih jauh. Nah, kalau di google.com aja tadi minimalnya tuh 24 milsecond. Nah, kalau yang servernya itu lokal, servernya ada di Indonesia atau di lokal, benar lokal, lokal tapi bukan lokal host. Nah, maksudnya dia di lokal itu, ini dia cuma 13 milsecond dia sudah terkirim. Jadi jarak itu mempengaruhi seberapa lama, jarak tuh bakal mempengaruhi seberapa lama paket itu akan terkirim. Hmm, gitu. Nah, di sini, ini adalah contoh server yang tidak terjangkau. Jadi, untuk NetAcad, itu dia tidak dapat dijangkau. Nah, kalau misalnya ini apa ini? CNN, di overview, dia tampilannya seperti ini. Dan statusnya itu adalah reachable, atau dia itu terjangkau. Nah, ketika kita coba ke NetAcad, saat kita mencoba ping ke NetAcad, di sini terdapat status itu unreachable. Jadi dia tidak dapat terjangkau. Untuk status paket loss-nya itu 100%. Jadi 4 yang dikirim itu loss semua. Karena dia tidak dapat terjangkau. Nah, di sini kan terdapat dia itu tidak terjangkau ya untuk NetAcad. Nah, kenapa seperti itu? Yang kita tahu NetAcad itu kan buatannya Cisco ya. Jadi Cisco itu adalah perusahaan besar yang menaungi tentang berfokus tentang keamanan jaringan. Tentunya dia lebih mengerti kenapa dia tidak mengizinkan ping ke firewall mereka atau dia tuh memblokir semua ping ke firewall mereka. Nah, kenapa harus diblokir gitu? Nah, jadi itu tuh merupakan sebuah praktik keamanan umum untuk mencegah scanning jaringan dan potensi serangan seperti DDoS. Jadi, kalau kebanyakan ping, servernya juga bakalan bisa berpotensi apa ya, down juga. Makanya, karena mereka adalah perusahaan yang berfokus pada keamanan jaringan, tentunya mereka melakukan pencegahan-pencegahan yang terjadi agar server mereka tuh tetap ini ya tetap bagus lah diakses. Terutama mereka adalah perusahaan yang menaungi keamanan jaringan. Jadi nggak lucu aja kalau perusahaan keamanan jaringan seperti Cisco itu dia bisa diping. Itu malah menjadi pertanyaan. Sehingga kita tidak bisa ping ke sana. Jadi kalau di sana langsung diblokir, langsung diusir lah intinya pakai dari kita itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai keamanan sistem informasi melalui monitoring PLTG. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulan-kesimpulannya. Jadi untuk jaringan itu ketika dia ping yang mempengaruhi kecepatannya itu tidak hanya server atau dari sebuah laptop atau device ke server, tetapi juga bisa jadi ada juga pengaruh lain seperti yang saya alami yaitu pengaruh dari device atau laptop
ke router saya sendiri. Sehingga itu menjadi sebuah hambatan lah untuk ping. Sampai terkadang paketnya itu hilang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.